Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri saya, nama saya Agustina Putri, NPM 231506129. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, di mana proyek saya yang pertama menggunakan algoritma searching dan algoritma yang kedua yaitu learning. Di sini judul proyek saya yang pertama yaitu pendapat algoritma BPS dalam kasus pencarian rute terpendek pada transportasi umum, yaitu rute Trans Padang. Sebelum itu, saya akan membacakan apa sih itu BPS. BPS ataupun Breadth First Search adalah algoritma yang digunakan untuk menelusuri ataupun menjelajahi semua node pada graf secara berurutan. Dimulai dari node awal yang menyebar ke node tetangga sebelum melanjutkan ke node yang lebih jauh. BVS diterapkan untuk mencari rute terpendek pada jaringan transportasi umum Transpadang. Setiap halte pada rute Transpadang direpresentasikan sebagai node dalam graf dan jalur antar halte sebagai X sebagai penghubung. Dengan BVS, pencarian rute dengan menjelajahi semua kemungkinan jalur secara sistematis hingga menemukan jarak terpendek dari halte awal hingga halte tujuan. Nah, keunggulan dan karakteristik BVS dalam proyek saya adalah yang pertama yaitu optimalitas, di mana BFS selalu menemukan jalur terpendek dalam graf tak terbobot, sehingga rute yang diperoleh adalah rute yang paling pendek di antara rute lainnya. Kemudian terdapat kompleksitas waktu, di mana BVS itu berjalan dalam waktu 0V tambah E, 0V tambah E, dengan VV adalah jumlah node halte dan EE adalah jumlah X jalur antar halte, sehingga efisien untuk jalur transportasi berukuran sedang. Kemudian terdapat penggunaan memori di mana BVS ini membutuhkan memori tambahan untuk menyimpan antrian dan daftar node yang telah dikunjungi. Kemudian terdapat sistematis dan lengkap di mana BFS ini akan selalu menjelajahi kemungkinan jalur secara sistematis sehingga tidak akan melewatkan jalur potensial yang lebih baik. Nah, di sini saya akan masuk ke eh, codingan saya. Di sini kita sudah masuk di codingan BVSP-nya, di mana pada baris ke-1 terdapat from collection import DQ, di mana di sini akan mengimpor kelas DQ dari modul collection, di mana DQ ini sebagai data antrian khusus yang akan menambahkan dan menghapus elemen. Kemudian pada baris kedua terdapat definition BVS shortest path grab start goal, di mana di sini itu untuk mendefinisikan sebuah fungsi yang bernama BVS shortest path, di mana menggunakan tiga parameter yaitu graph sebagai struktur data yang mempresentasikan peta ataupun jaringan, kemudian terdapat start sebagai simpul awal ataupun halte awal, kemudian terdapat goal sebagai tempat tujuan dari kita sebagai halte tujuan, kemudian terdapat QQ DQQ star, di mana di sini akan menginisiasi antrian QQ menggunakan DQQ. Kemudian terdapat pada baris keempat terdapat visited set, di mana akan membuat sebuah set kosong yang bernama visited, di mana set ini sebagai struktur data yang akan menyimpan elemen unik. Kemudian pada baris kelima terdapat perulangan while, di mana loop while ini akan terus berjalan selama QQ atau antrian tidak kosong. Kemudian pada baris keenam terdapat patch QQ pop left, di mana pada baris ke-6 ini akan membuat sebuah variabel yang bernama cube of left, dia akan disimpan di path-nya. Kemudian dia akan mengambil yang menghapus jalur pertama, yaitu di paling kiri. Kemudian pada baris ke-7 terdapat node path min 1, di mana ini akan mengambil simpul terakhir dari path yang baru saja kita ambil. Kemudian pada baris ke-8 terdapat print F mengoperasi jalur join path, di mana di sini akan mencetak output mengoperasi jalur dengan menggunakan tanda menuju lagi. Kemudian terdapat if not goal. Di sini terdapat kondisi if, di mana kondisi if akan melakukan pengecekan apakah kondisi ini sudah menyapai ke rute yang mau dituju ataupun tujuan. Kemudian jika sudah mencapai maka rute ditemukan.
Kemudian terdapat return page akan mengembalikan ke page-nya lagi. Kemudian pada baris ke 12 terdapat kondisi if juga dengan if not in visited, di mana kondisi ini jika simpul ini belum pernah dikunjungi sebelumnya. Kemudian pada baris ke-13 terdapat visited at node, di mana akan menandai simpul saat ini jika sudah dikunjungi dengan menandakan sebagai set ke visited. Kemudian pada baris ke-14 terdapat loop for, di mana loop for-nya ini neighbor in graph get not arch, di mana dia ini akan memulai loop di setiap neighbor ataupun tetangga dari node saat ini. Kemudian pada baris ke-15 terdapat neopath list path, di mana pada baris ke-15 ini berfungsi akan membuat salinan dari path saat ini yang akan disimpan di variabel neopath. Kemudian pada baris ke-16 terdapat neopath append neighbor, di mana pada baris ke-16 ini akan menambahkan neighbor ke akhir neopath. Kemudian terdapat queue append neopath, di mana pada baris ke-17 ini akan menambahkan neopath ke ujung kanan antrian. Kemudian terdapat output print menambahkan jalur baru ke antrian join neopath, di mana akan mengeluarkan output menambahkan jalur baru ke antrian. Kemudian pada baris ke-20 print akan mencetak rute tidak ditemukan. Kemudian pada baris ke-21 terdapat return, di mana return ini sebagai nilai khusus yang terdapat pada Python yang menandakan ketidakadaan nilai. Kemudian terdapat trace padang graph, di mana trace padang graph ini berfungsi sebagai indeksasi graph, graph trace padang yang akan memuat nama-nama rute yang ada pada trace padang. Di sini terdapat Ayapacah yang akan rutenya Ganting dan Pasaraya. Ganting rutenya Ayapacah Bandara Bungus. Pasaraya rutenya Ayapacah Katip Sulaiman Ulek Karang. Bandara rutenya Ganting Lubuk Begalung Siteba, Hatip Sulaiman Pasaraya Lubuk Begalung Steba sampai ke Bugus Genting Lubuk Begalung. Kemudian pada baris ke 36 terdapat Star Air Pacah, di mana Star Air Pacah ini mendefinisikan bahwa starnya itu terletak di air pacah. Star awal, kemudian goalnya itu bungus, di mana halte yang kita tuju itu halte di bungus. Kemudian pada baris ke-8 terdapat rote BVS terdapat tersepadang grab star goal, di mana mendefinisikan variabel BVS terdapat yang telah diinisiasi awal tadi, di mana dia akan mencetak tersepadang grab dari start ke tujuan. Kemudian pada baris ke-40 terdapat kondisi if route, di mana pada baris ke-40 ini jika rute telah ditemukan maka akan mencetak rute terpendek yang telah ditemukan. Kemudian print join route maka rute akan mencetak rute selanjutnya. Else print rute tidak ditemukan. Nah, kita run. Ini kita startnya ayat pacah, sedangkan goalnya di Bangus. Jadi sini mengaplikasi jalur di ayat pacah. Di ayat pacah ini karena menggunakan Ganting dan Pasaraya. Makanya di sini menggunakan ayat pacah dan Ganting dan Pasaraya. Kemudian di sini mengaplikasi jalur air pacah ke Ganting, di mana setelah kita menggunakan air pacah ke Ganting, habis dari Ganting akan eh, menuju air pacah bandara ataupun bungus lagi. Jika dia menuju air pacah berarti dia tidak mencapai ke goalnya. Jika dia menuju bandara, dia juga tidak bisa karena dia tidak ada ini ke arah bungus. Kemudian jika dia mengarah ke ke apa namanya ke bungus ke arah bungus, dia juga tidak ada ke arah. Jika dia ke arah bungus, maka dia langsung ke arah bungus. Jadi cara rute itu dari Pacah ke Ganting, Ganting, Ai Pacah, Bungus. Jadi itu lebih bisa menuruti 5 halte. Kemudian di sini Ai Pacah, Ganting,
I pacah ganting I pacah. Nah, sini juga akan mengapresiasi jalur lainnya. Di sini terdapat I pacah Pasaraya. Karena ganting tadi menuju ke Bungus ada, tapi dia tuh menggunakan rute yang lumayan banyak, yaitu 5. Kemudian di sini kita akan mengeksplorasi jalur dari I pacah ke Pasaraya. Di sini Pasaraya akan menuju ke I pacah, Khatib Sulaiman ataupun Uluk Karang. Di sini, nah di sini kita sudah lihat. Kemudian Aik pacah ganting aik pacah, di mana aik pacah ini tidak mungkin dia kembali lagi ke aik pacah, tidak sampai ke gol. Jika dia ke aik pacah ganting bandara, dia juga tidak menyampai ke gol. Nah, di sini terdapat terdapat mengeksplorasi jalur lagi, yaitu aik pacah ganting ke bandara. Aik pacah ganting dan ke bandara. Nah, di sini bandara akan mengeluarkan bandara Gunting, Lubuk Begalung, dan Steba ini. Karena rute bandara ada di situ. Karena rute bandara ini juga tidak ada ke Bungus, berarti dia tidak bisa dipakai. Kemudian dia sini mengeksplorasi jalur air pacah, Gunting, dan Bungus. Di mana di sini dia menggunakan air pacah ini setelah dia dari Gunting, dia menggunakan Gunting ke Bungus. Nah, bisa. Nah, berarti dia akan menggunakan rute yang dari yang tadi yang saya bilang dengan menggunakan 5 buah halte. Karena tidak ada lagi halte yang terdekat dan lebih efisien dibandingkan menggunakan rute terpendek dari Asia Pacah, Ganting dan Bungus. Demik Nah, di sini saya juga membuat codingan mengenai graf. Nah, di sini saya akan buka. Di sini saya sudah masuk ke codingan graf BVS-nya. Di sini terdapat eh, baris import matplotlib pilot aspelti, di mana perintah ini berfungsi untuk mengimpor library matplotlib pilot dengan alias pelti, di mana eh, baris ini bakalan menampilkan visualisasi graf dalam bentuk gambar. Kemudian terdapat import network as netx, di mana di sini akan mengimpor library network KX dengan aliansi NEX. Kemudian pada baris keempat hingga baris selanjutnya bakalan terdapat pendefinisian struktur graf, di mana AY Pacah akan rutenya Ganting dan Pasaraya, Ganting AY Pacah Bandara Bungus, sampai ke Bungus rutenya Ganting Lubuk Begalung. Kemudian pada baris ke ini terdapat G, NE, Grab, di mana GNX graph ini berfungsi sebagai objek graf kosong yang menggunakan library network. Kemudian objek ini yang akan menambahkan node dan X sesuai data yang digunakan sebelumnya. Kemudian terdapat perulangan for dengan for net it graph, di mana perulang ini berfungsi untuk menambahkan jalur antar halte dalam graph, di mana kondisi ini juga for network in graph node yang akan menghubungkan graph dengan node selanjutnya. Kemudian terdapat G at G at X node neighbor, di mana setiap jalur akan dihubungkan ke dalam graf dengan menggunakan fungsi ini. Kemudian pada baris ini terdapat post NX Spring Layout G Sheet 42, di mana ini akan menentukan posisi tata letak node pada saat graf divisualisasikan. Kemudian terdapat PLT figure fixed size 8x4, di mana di sini mengatur ukuran kanvas atau bidang gambar yang akan dikeluarkan pada outputnya, yaitu dengan panjang dengan 8 dengan lebar 8 dan 4 inci untuk tingginya. Kemudian terdapat NX Draw GPOS node size 1500 node color G blue front size 7 front wake ball at G color orange. Di sini mengatur
eh, penulisan pada outputnya, di mana dia akan menggunakan size 1500 dengan font size-nya itu 7000 dengan color bulatnya ini sky blue dengan edge ke color yang tanda 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 penghubungnya itu orange. Kemudian terdapat PLT title Grab BVS rute Teras Padang front size 12, di mana di sini gambarnya akan menggunakan judul Grab BVS rute Teras Padang dengan ukuran size 20. Kemudian PLT show yang akan menunjukkan output pada layar. Nah, adapun kesimpulan dari proyek saya ini adalah algoritma BVS berfungsi untuk menemukan rute terpendek pada jalur Transpadang. Karena BVS ini akan mengoperasi jalur secara berurutan dan sistematis tanpa meninggalkan satupun jalur. Dan algoritma ini efektif dan mudah diterapkan untuk pencarian rute transportasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.